Usaha skala menengah tapi belum ekspansi ke luar negeri, awas, ada bahaya yang mungkin Anda belum menyadarinya. Pada Ziko Live kali ini kita akan membahas urgensi dari ekspansi ke luar negeri bagi perusahaan para pengusaha muslim yang sudah pada skala menengah dan bagaimana mempersiapkannya agar ekspansi ini tidak justru mengancam stabilitas perusahaan. Seharusnya bukan bikin bisnis baru, tapi harusnya ekspansi ke luar negeri. Iya kan? Kalau bikin bisnis baru itu belum tentu dia menjadi mitigasi risiko yang tepat. Ya, kecenderungannya malah tidak tepat. Kenapa? Harus belajar lagi. Kemudian fokusnya terpecah. Ya, apalagi pengusahanya masih ikut dalam operasional. Ya, gitu kan. Ya, akhirnya waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, kemampuan kita terbatas gitu ya. Jadi juga pasti memecah fokus. Nah, jika kita ekspansi ke luar negeri, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mitigasi risiko. Nah, itu makanya kenapa kita harus ekspansi ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fala hawla wa la quwwata illa billah. Siapkan pertanyaan terbaik Anda dan silakan mengajak teman-teman pengusaha lainnya untuk bergabung di Ziko Live siang hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Pak Ido Wiba selaku founder dan juga CEO dari Ziyadah Consulting. Assalamualaikum Pak Ido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Sehat, ya? Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Siap Pak Ido, insya Allah siang hari ini kita membahas tentang persiapan tadi Pak ya. Ekspansi ke luar negeri supaya tidak justru mengancam stabilitas perusahaan yang ada saat ini. Nah ini persiapannya seperti apa ya? Kenapa Yap. pengusaha muslim ini harus ekspansi nih ke luar negeri? Misalkan sudah nyaman, di dalam negeri aja sudah cukup misalkan, targetnya terpenuhi dan sebagainya. Atau seperti apa Pak Ido? Betul. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas pembukaannya dan pertanyaannya, Mas Alfian ya. Banyak dari para pengusaha muslim itu tidak merasakan kenyamanan ya sebenarnya. Jadi tidak ada rasa nyaman sebenarnya pada perusahaan meskipun bisnisnya sudah di skala menengah ya. Skala menengah ini berarti omset di atas 15 miliar per tahun ya. Mungkin 30 miliar, 50 miliar, ya bahkan ada yang mungkin perusahaan besar ya yang masih di angka 100 miliar misalkan per tahun itu terkadang masih berpikir adanya risiko bisnis ya, dan itu wajar ya, itu wajar karena memang di dalam mengelola bisnis itu tentunya ada risiko gitu ya. Jadi bisnis ini kan termasuk perihal mengelola risiko gitu. Tapi kecenderungan mitigasinya ini yang terkadang kurang tepat. Jadi mereka berpikir seolah-olah sebagai seorang investor murni, bukan sebagai pengusaha yang melakukan atau mengerjakan operasional. Karena berbeda ya. Kalau kita pengusaha yang memang usahanya di bidang investasi atau investing company dengan pengusaha yang usahanya operating company. Ya ini berbeda harusnya pola pikirnya. Jadi ada kecenderungan ketidaktepatan karena ada pepatah yang menyampaikan jangan menaruh telur di satu keranjang gitu ya. Nah, sehingga kalau diterjemahkan secara serampangan ya atau tidak tepat pada perusahaan atau pengusaha yang operating company, sehingga dianggap bahwa tidak boleh menaruh modal pada satu usaha. Kalau bisa banyak usaha. Nah, ini yang tidak tepat. Padahal jika diterjemahkan dengan permodalan yang di-split ya kepada usaha lain, ini pola pikir investing company. Ya, memitigasi risiko modal yang mereka punya, yang mereka kelola ya dari berbagai macam sumber itu adalah dengan menaruh modalnya di beberapa usaha. Lah ini memang pola pikir investing company. Ya, tapi kalau untuk operating company ini tidak tepat, apalagi masih di taraf yang kalau di Ziko fase bisnis itu di bawah fase expansion ya. Ya, lawang kalau fase expansion saja kita cenderungnya mengarahkan pada usaha yang sama. Ya minimal industri yang sama. Nah seharusnya mitigasi yang lebih tepat adalah ekspansi ke luar negeri. Itu yang lebih tepat ya. Dan itu juga butuh modal loh. Ya butuh modal yang lebih besar gitu kan. Ya dan itu ekspansi itu ada levelnya ya. Ada level-levelnya gitu ya. Sama sih dengan mengelola bisnis di dalam negeri. Jadi level pertama adalah ekspor. Ya kan. Level pertama ekspor dia bersifat berdagang.
ya bersifat berdagang. Jadi di Indonesia juga ada pengusaha-pengusaha yang levelnya masih berdagang, ya belum membangun bisnis, nggak mikirin marketing, nggak mikirin operasional, nggak mikirin SDM, nggak mikirin membangun dan mengembangkan keuangan ya, pilar keuangan ya, nggak mikirin. Ya itu ada ya. Walaupun sudah antar negara gitu. Ya, meskipun antar negara ini ekspor, itu masih level dagang. Ya, begitu pula yang beroperasi di Indonesia itu juga ada yang masih levelnya berdagang gitu ya. Kalau saya mau memilah tipe pengusaha itu kan ada yang produsen, ada yang pedagang, ada yang pebisnis gitu. Ya, kalau pebisnis itu berarti orang-orang yang menerapkan, pengusaha-pengusaha yang menerapkan manajemen profesional. Ya, tidak hanya mikirin kan sales saja ya, tapi mikirkan bagaimana membangun mengembangkan SDM, bagaimana membangun mengembangkan pemasaran, bagaimana membangun mengembangkan operasional, keuangan gitu ya. Jadi ada people development, ada strategic and management development gitu ya. Itu pebisnis ya. Nah sama kalau ekspansi ke luar negeri ini yang tadi seharusnya menjadi salah satu cara mitigasi dari risiko bisnis. Itu juga ada levelnya. Nah jadi ketidaktepatannya apa? Seharusnya bukan bikin bisnis baru, ya kan? Tapi harusnya ekspansi ke luar negeri, ya kan? Kalau bikin bisnis baru itu belum tentu dia menjadi mitigasi risiko yang tepat. Ya kecenderungannya malah tidak tepat. Kenapa? Harus belajar lagi. Ya gitu ya, harus belajar lagi. Kemudian fokusnya terpecah. Ya apalagi pengusahanya masih ikut dalam operasional. Nah, gitu kan. Ya akhirnya waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, ya, apa kemampuan kita terbatas gitu ya. Jadi juga pasti memecah fokus. Nah, jika kita ekspansi ke luar negeri ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mitigasi risiko. Nah, itu makanya kenapa kita harus ekspansi ke luar negeri ya. Dan ada levelnya tadi. Yang pertama level ekspor. Ini alhamdulillah ada beberapa pengusaha muslim yang sudah masuk di level ini. Ya meskipun di tataran manajemen bisnisnya masih juga ya berdagang gitu ya. Ekspor karena ekspor ini berdagang dan perdagangan internasional sekarang ini sangat mudah, Mas. Sangat-sangat mudah dibanding 20 tahun yang lalu. Dibanding pada saat saya mulai berbisnis 2003 gitu ya. Itu sangat mudah ya dengan adanya apa Amazon dan seterusnya ya. Itu sebenarnya juga termasuk ekspor. Ya, ekspor itu kan pengertiannya menjual produk kita ke luar negeri ya, lintas negara. Ya, dan itu juga sebenarnya ekspansi ke luar negeri. Ya, sudah dikatakan ekspansi ke luar negeri berarti ekspansi pasar ya, ekspansi channel ekspansi geografi penjualan ya. Melebarkan geografi penjualan ke luar negeri. Itu level pertama lah. Yang kedua adalah baru bisa kita sebut perusahaan multinasional. Ya, sebagaimana yang kita sedang perjuangkan bersama gitu ya untuk bisa para pengusaha muslim going multinasional. Ya, jadi tidak hanya mengirimkan produk kita ke luar negeri tapi kita membuka cabang perusahaan kita di negara lain. Nah, ini level yang kedua. Yang tujuannya itu yang memitigasi risiko. Karena kondisi ekonomi di Indonesia nggak sama kondisi ekonomi dengan di Arab Saudi. Ya gitu ya. Itu salah satu risiko dari makro. Level kedua adalah menjadi perusahaan multinasional, beroperasional di negara lain. Nah, yang level ketiga itu adalah perusahaan multinasional juga tapi sudah melakukan akuisisi. Itu level 3. Dan ini banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha baik muslim luar negeri ya. Ini yang kita ini kenapa kita yang dibeli terus gitu ya. Kita harusnya beli gitu kan. Ya, ini pola pikir mindset itu. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita perbaiki mindsetnya adalah pengusaha muslim harusnya tidak hanya berdagang. Harusnya tidak hanya menjadi produsen, tapi seharusnya menjadi pebisnis. Ya, membangun perusahaan yang fundamentalnya kuat, sustain sehingga bisa mengarah ke skala nasional dulu. Kemudian yang kedua, melebarkan sayap ekspansi ke luar negeri. Ya nggak perlu membuka bisnis baru, ya karena sebenarnya pusingnya sama gitu ya. Tapi tingkat keberhasilannya insya Allah karena kita lebih menguasai seluk-beluk bisnis dari bisnis yang core kompetensi kita, insya Allah akan lebih mudah. Ya bismillah. Ya, daripada membuka bisnis baru di negara kita sendiri. Ya, salah satu alasan kuat ya seharusnya kita berekspansi ke luar negeri. Jadi yang pertama ekspor, yang kedua membuka atau beroperasional di luar negeri, yang ketiga kita membeli, ya mengakuisisi. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan kita perusahaannya retail outlet kuliner, ya misalkan ya fried chicken misalkan. Ya udah, kalau level bawahnya diekspor gitu kan. Ekspor mungkin frozen food misalkan. Ya ke luar negeri ditaruh di
channel-channel penjualan modern market atau juga bisa di traditional market. Ya, bisa juga. Ya, atau bisa pakai distributor gitu ya. Dan seterusnya. Ya, level keduanya berarti apa? Buka outlet di sana. Ya, contoh yang kemarin kita webinar ya, Chef Umar itu buka restoran di sana. Nah, ini sudah ya, tapi harus punya home home company-nya ya. Kalau punya home company-nya itu baru dikatakan perusahaan multinasional. Ya, tapi kalau masih punya base di negaranya belum punya, ya memang bukan perusahaan multinasional ya. Kalau perusahaan multinasional itu ada home base-nya, ada home base-nya, ya. Terus kemudian ada house country-nya. Ya, berarti kalau gitu, misal kalau di ada consulting berarti home base-nya di Indonesia, home country-nya di Indonesia, nanti house country-nya ya kita buka cabang di misalkan di Singapura, ya dan seterusnya. Nah, profesional dia ada kantornya, ada timnya, ya itu baru dikatakan perusahaan multinasional. Nah, baru yang lebih mudah sebagaimana kita selalu sampaikan, jika ingin berekspansi secara eksponensial, ya scale up secara bertumbuhan organik, ya tidak organik itu adalah dengan cara akuisisi. Ya, jadi kalau kita lihat outlet misalkan fried chicken, ya kita beli, kita lihat. Ya misalkan perusahaan Arab Saudi, misalkan ada apa? Brandnya apa misalkan? Ya selain Al Baik lah ya, kalau Al Baik mau nggak dibeli gitu kan. Nah, misalkan, oh ada nih second brandnya nih. Ya mungkin saja kita bisa nego beli. Lah, itu lebih mudah. Ya sehingga misalkan pada saat kita membuka, ya ini gambaran begini ya. Kalau kita membuka di 100 negara misalkan. Ini berarti kita menganggap saja hitungannya kan 100% ya, 100 negara. Ada satu negara yang kita tidak berhasil, itu berarti kan kehilangan 1%. Tapi kalau di Indonesia kita nggak berhasil, ya ini kan kehilangan 100%. Makanya pola pikirnya bukan membuka bisnis baru, industri baru yang kita cenderungnya akan mulai belajar lagi, banyak paling nggak risiko kerugian waktu. Ya, waktu ini nggak terbeli loh, ya nggak ternilai gitu kan. Nah sayang betul kita sudah membangun perusahaan 15 tahun, 16 tahun. Tiba-tiba kita di industri kuliner, tiba-tiba masuk industri kosmetik. Loh, ini jauh banget. Ya saya yakin itu akan dia belajar meskipun kita pengusaha mentalnya itu sangat membelajar. Ya bahasa saya, hari ini saya mau buka toko retail kosmetik asal punya duit, saya langsung bisa. Ya itu kebiasaan pengusaha, termasuk saya kan bisa. Langsung tanya ke teman-teman, oh gimana beli di mana. Tapi tetap untuk mengembangkannya, mengelolanya, yang menjadikan sustain, menjadikan profit itu hal yang lain. Ya kan? Nah, ngapain kita rugi waktu? Sedangkan perusahaan yang sekarang sudah ada ini sudah profit, sudah bertumbuh, berkembang, bahkan sudah ratusan miliar. Tinggal dikuatkan di skala nasionalnya, kemudian kita ekspansi ke luar negeri. McD misalkan bisa masuk sini, sedangkan kita nggak mau masuk ke sana. Apakah di sana dilarang? Ya enggak lah. Ya kan? McD juga ada di Arab Saudi. Padahal ini brand ya kan, yang kontroversial. Nggak dilarang tuh. Ya kan, apalagi Indonesia, jelas tahu jamaah haji kita paling besar, jamaah umroh kita juga terbesar gitu kan. Ya berarti kitanya aja yang nggak mau, tidak berpola pikir, mindset mitigasi resikonya adalah berekspansi ke luar negeri. Cenderungnya pada dengan membuka bisnis yang lain. Dengan tadi prinsip jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Padahal ini prinsip seorang investor murni, bukan operating company, tapi investing company. Ya, kalau Ziko ini investing company, dia punya duit memang untuk ditaruh ke dalam bisnis yang disukai, yang dimau, maka harus banyak bisnis kan. Portofolio namanya. Tapi kalau kita operating company, bisnis ownernya ikut operasional, banyak bisnis, ya itu. Ya rugi waktu, tenaga, pikiran, modal. Ya karena tadi kemampuan kita terbatas ya. Kecuali kita memang minimal kita ekspansi di bisnis yang lain tanpa kita masuk dalam operasional. Siap. Kemudian apa saja Pak yang perlu disiapkan untuk ekspansi ke luar negeri atau juga mulai kapan ya? Misalkan memang apakah disiapkannya ini memang harus nunggu skala menengah atau dari mulai skala kecil bahkan sudah harus persiapkan atau seperti apa Pak? Ya, Masya Allah. Yang pertama yang disiapkan mindsetnya dulu ya. Itu yang penting tuh ya. Karena jika mindset kita tidak mengarah ke sana, ya tidak punya pola pikir yang going multinasional dengan beberapa alasan tadi, yaitu tentunya tidak akan kebayang gitu kan, tentunya tidak akan ada tindakan. Ya, berarti persiapannya mindset dulu. Yang kedua tentu mulai mempelajari.
Jadi kalau bahasa saya sebenarnya dari mulai mindset dan mempelajari itu tidak harus menunggu sudah besar, ya karena ini gratis. Ya, merubah mindset ini gratis, belajar juga gratis, ya banyak yang gratis lah. Ya, itu ya sudah mulai dari awal buka bisnis harusnya doanya, cita-citanya menuju perusahaan multinasional. Nah, sebagai juga yang antum sampaikan itu kan bahwa meskipun bukan sunnah, ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat juga berbisnis internasional gitu kan. Ya, berdagang secara internasional, ada jalur sutra itu juga banyak pedagang dari Arab. Tapi yang pertama disiapkan mindset dan ilmu pengetahuannya. Kemudian yang kedua memang dari sisi fundamental perusahaannya ya. Kalau di Jada Consulting yang lebih aman untuk mulai berekspansi secara eksponensial itu memang di fase yang keempat, fase expansion. Ya, di situ secara sederhananya itu sudah siap timnya, ya, sudah siap standarisasinya. Tidak hanya cenderung siap pada modalnya, ya, tapi malah cenderung pada timnya dulu, ya kan? Pada yang melaksanakannya, yang mengelola, ya bukan pada modalnya dulu. Ya, jika ada modal dan sekarang juga modal nggak sulit lah nyarinya ya, banyak venture capital, banyak investor gitu ya. Ya. Kalau kita tahu ya kan, dan Itu mereka juga. pemodal ini yang kesulitan cari yang bisa Iya, betul. Kemarin kita ketemu sama Bang Emil ya di Bekasi. Ya, beliau cerita ya bahasa mereka ini uangnya ada, barangnya nggak ada. Bahasa investor gitu kan. Karena kan tidak mudah ya sekarang mencari, dan mereka venture capital ini sudah mulai sadar gitu bahwa perusahaan yang hanya dinilai secara valuasi ini tidak aman gitu. Ya, jadi tidak aman. Perusahaan yang hanya dinilai secara valuasi tidak, contohnya apa? Kasus Advisory ya. Nah, ya startup kan banyak ya yang ternyata bangkrut. Advisory malah fraud. Dan ini tidak cuma satu menurut saya ya, banyak perusahaan yang startup seperti ini. Dan saya menyaksikan sendiri ya. Di malam waktu kita bergaul dengan startup tahun 2017, ya itu saya bilang ya orang-orang ini nggak kerja. Ya, nggak kerja menumbuh ngembangkan perusahaannya. Terus kerjanya apa mas? Kerjanya itu memperbaiki pitch deck untuk nyari modal. Lah, jadi setahun itu modalnya misalkan dikasih 100 juta, dia menang ya, menang dikasih 100 juta. Itu setahun itu habis ya karena dia nggak ngapa-ngapain. Jadi digaji dirinya sendiri, dia hanya kuliah di workspace yang dia sewa itu nggak ngapa-ngapain, ya nggak jualan, ya nggak, ya aneh juga saya bilang. Oh ternyata saya pelajari, oh ternyata kerjaannya ya ikut lomba dapat duit gitu. Ya, ya ini pola pikir yang aneh saya bilang. Kalau saya orang sektor real, ya karena saya ini sektor real orang kerja kita bangun bisnis ya nggak apa, ya nggak gitu caranya kan. Nah dan ternyata terjadi kan di Advisory. Itu kan pola pikir, ternyata pola pikir startup seperti itu. Dia bikin pitch deck yang bagus, telling story yang bagus, ya kerjanya nggak sesuai dengan modal yang diberikan. Ya itu sudah lama saya ketahui sejak 2017 itu. Ini aneh, ini pola pikir yang aneh, ini nggak benar. Nanti tentunya sulit dia menumbuh kembangkan perusahaannya. Ya karena nggak jualan, ya nggak layak lah intinya, gitu kan. Karena story yang bagus. Nah ini visi-visi kan pada sadar nih bahwa yang seharusnya yang bisnis real yang harus dia, yang fundamental ya, sebagaimana perusahaan-perusahaan yang di bursa saham. Ya kalau perusahaan saham pola mindsetnya beda. Ya dia memang bisnis real bisnis. Ya Indofood, Mayora misalkan, yang ada mereka memang bangun bisnis. Pola pikir pengusaha sektor apa, pengusaha yang real ya kan, bukan startup. Ya jadi tidak suka instan, fundamental. Nah, karena kalau di bursa saham itu investornya juga menilai secara fundamental. Makanya kalau venture capital itu banyak cari startup, malah pola pikirnya juga hampir sama, sehingga yang dipikirkan valuasi sekarang sudah mulai sadar. Nah, makanya yang disiapkan yang kedua adalah fase. Fasenya harus beranjak dari hanya fase eksis yang membangun tim dan fase growth yang standarisasi. Ya, dia harus punya tim yang handal, sudah berpengalaman. Ya, salah satu beberapanya ya, nggak harus semua, berbisnis secara multinasional, kemudian mempunyai standarisasi yang bagus. Ya, tentunya misalkan punya sertifikasi ISO yang optimal, standar manajemen mutu yang diimplementasi ya. Jadi kan banyak ya pengusaha muslim yang mempunyai sertifikasi ISO tapi secara implementasi lemah, hanya untuk kepentingan proyek.
Ya, hanya Ya, untuk kepentingan memenuhi standarnya yang mau beli. kualifikasinya. Iya, contoh kita di, manufaktur, kemudian ada distributor yang minta, "Ya kamu harus ISO karena saya perusahaan besar." Ya udah, atau harus BPOM, karena ini kalau BPOM baru bisa izin edar, secara luas ya. Tapi secara seharinya itu nggak diimplementasi. Nah ini yang nggak, ya apa, juga nggak fundamental berarti kan, berarti harus siap secara mindset, secara apa, pengelolaannya juga implementasinya itu ya fundamental. Standar, apa-apanya standar. Ya karena ya contoh McD ya, McD ini yang paling banyak diadopsi secara manajemen operasional ya oleh perusahaan-perusahaan kuliner ya karena memang terbukti proven dia bisa masuk di hampir seluruh dunia ya tanpa ada kendala. Ya karena secara HACCP dia bagus, secara ya BPOM lewat lah ya kan karena sudah standarnya internasional. Ya kan, sehingga ya misalkan di negara itu ada harus BPOM harus ada ya dia mudah memenuhi standar itu, ya. Dan levelnya itu masih dagang loh, ya apalagi berbisnis multinasional. Nah ini berarti harus menyiapkan timnya setelah mindset yang pertama ya mindset dan pengetahuan, yang kedua menyiapkan timnya dan sistemnya. Sehingga kalau di fase Ziko, fase bisnis itu adalah di fase expansion. Termasuk tentunya nanti setelah tim dan sistem baru modal ya, itu yang ketiga itu. Ya, bukan menjadi yang pertama ya. Ya, sudah berada di fase ekspansi, fase 4. Nah, itu silahkan kita explore secara skala nasional, habis itu kita mulai explore secara skala internasional. Termasuk tentunya nanti setelah tim dan sistem baru modal ya. Itu yang ketiga itu. Ya, bukan menjadi yang pertama ya. Yang pertama mindset dan pengetahuan, kemudian yang kedua adalah tim dan standarisasi atau sistem, yang ketiga baru modal. Siap. Terakhir mungkin Pak, tentang kita memiliki model solusi itu Ziko Business Checkup, Pak. Ya. Nah, kita ini ya menyarankan untuk sebelum para pengusaha muslim yang ingin ekspansi ini harusnya dicek up dulu seperti itu, Pak. Nah, itu seperti Ya, apa ya. fungsinya, perannya Baik, baik. business check up ini untuk itu? Oke, jadi pertanyaan kedua tadi kan apa yang harus disiapkan? Berarti kan sebelum kita menyiapkan sesuatu itu harus tahu kondisi kita saat ini. Nah, Ya, jangankan menuju going multinasional, ekspansi ke luar negeri gitu ya. Kita mau pergi keluar kota aja kita harus tahu resource kita ini apa aja yang sudah kita punya, gitu ya. Yang pertama misalkan kalau keluar kota kita gambarkan aja itu. Kita check up dulu keuangan kita gitu. Oh saya mau ke Jakarta, iya kan? Nggak mungkin kita langsung berangkat karena ada pilihan transportasi. Ada mulai bis, ada travel, ada bis, ada darat, jalur darat, jalur darat itu ada beberapa, ada bis, ada kereta, ya kemudian ada jalur udara gitu ya. Nah berarti kita harus cek apa dulu keuangan kita, kondisi keuangan kita berapa, ya. Oh cuma 500.000 ya berarti naik bis, ya kan? Atau naik kereta ekonomi. Nah berarti resikonya apa lah kayak gitu. Nah berarti sebelum kita ya, menyiapkan tiketnya kalau keluar kota gitu ya, atau menyiapkan legalnya kalau di ekspansi ke luar negeri, kita harus tahu kondisi legal kita seperti apa. Ya harus check up kan. Ya di bisnis check up kita kan ada si parameter legal. Sudah punya ini belum? Sudah punya ini belum kan? Kita check up kondisinya seperti apa. Ya kemudian dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas berarti kedewasaan bisnis. Ya jangan-jangan belum ada manajemen yang berkualitas. Ya, semua masih bergantung pada ownernya misalkan. Nah, itu satu contoh ya. Ya, jadi sebelum kita menyiapkan apa, kita harus tahu kondisi kita. Nah, kalau kita kembalikan ke analogi perjalanan keluar kota, berarti seperti kita juga punya resource apa? Ya selain tadi keuangan ya. Kalau di operasional kita punya koper apa? Ya, dengan koper ini bisa nggak kita perjalanan 3 hari? Bisa nggak kita 6 hari? Yang mau kita tuju berapa hari? Ya. Kalau 10 hari cukup nggak dengan koper 20 in? Ya, jangan-jangan operasionalnya harus pakai koper 28 in atau 20 in 2. Nah, kita nggak punya. Ya kan? Berarti harus beli kan gitu ya. Beli kembali lagi keuangan dan seterusnya. Berarti sebelum menyiapkan berarti kita harus tahu dulu kondisi perusahaan kita ya dengan cara kita memang mengcheck up di beberapa
pilar ya. Ya, kalau di bisnis check-up itu ada dari sisi legalitas dan strategi, ya legalitas dan strategi, kemudian dari sisi penjualan, dari sisi pemasaran, dari sisi SDM, dari sisi operasional, dan dari sisi keuangan. Ya, sehingga kita tahu kondisi saat ini, sehingga pada saat kita ingin menuju ekspansi ke luar negeri, ya dengan insya Allah manfaat yang besar ya, itu kita tahu apa yang harus disiapkan. Kemudian kita tahu kapan, ya berapa lama kita menyiapkan itu. Ah, Nah, itu penting tuh. Nah, baru nanti kalau sudah check up, biasanya kita lanjut ke Ziko Transfer Roadmap ya. Kita bisa bantu buatkan roadmapnya gitu kan. Supaya yang titik kita mau itu, dengan apa yang kita sudah punya sekarang itu betul-betul bisa, insya Allah bisa kita raih gitu. Maka nggak relevan pada saat kita analogi kepada keluar kota ya. Kita pengen di Jakarta 6 hari tapi punya kopernya ya, atau bahkan nggak punya koper gitu, punyanya tas cincin. Wah, ya tas apa namanya? Tas backpack gitu. Ya nggak mungkin kan? Ya, nggak logis itu. Ya pakai kresek ya risikonya besar gitu kan. Ya intinya nggak ideal, nggak apa namanya, mengalami akan berisiko yang luar biasa gitu ya. Ya kalau nggak ada roadmapnya ya kita nggak bisa tahu nih ini sudah on the track atau enggak. Ya, syaratnya kan check up dulu. Ya kalau kita nggak tahu kondisi saat ini ya semuanya hanya hayalan semua. Ya, panjang angan-angan itu jadinya kan, dan itu dilarang ya panjang angan-angan. Nggak tahu kondisinya kok. Ya kemarin kita bahas briefing ya, Mas Bayu itu apa namanya, realistis dan apa kemarin ya, idealis dan realistis. Ya, bagaimana kita, apakah harus menjadi idealis atau menjadi orang yang realistis? Ya, idealis boleh setelah direalistiskan kan gitu ya. Idealis kan cita-citanya. Ya, going to multinational harus nih Bismillah. Ya, idealis, tapi realistisnya adalah aksinya. Memang harus dipadu-padankan gitu kan. Idealisnya itu adalah salah satu yang kualitas secara prinsip. Ya, kemudian jangan idealis doang gitu. Aksinya apa untuk menuju sana? Itu realistisnya, sehingga jangan sampai kita terkena hadis panjang angan-angan gitu ya. Itu tentu kita nggak mau itu ya. Nah, itu yang apa, dari sisi Jakarta Casting bisa insya Allah mendampingi para pengusaha muslim ya menuju perusahaan multinasional. Ya, dan ini tentu apalagi kita punya cita-cita ingin perusahaan kita bermanfaat bagi umat. Ya, sehingga pasti Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga bahwa kepada sahabat Rasul, kelola dulu sebaik mungkin uangmu, jangan kamu kasih semua supaya manfaatnya lebih besar. Ya, dan ini perintah Allah Ta'ala juga gitu. Perintah Allah dan Rasulnya juga bahwa kita mengelola harta kita untuk lebih baik, besar, supaya manfaat kepada agama ini termasuk dakwah dan sosial lebih besar. Ya, tentunya orang-orang pengusaha muslim yang punya tujuan dakwah segala macam punya harapan atau cita-cita gue mutina, harusnya ya. Kalau nggak punya berarti kurang besar keinginannya untuk bermanfaat bagi umat ya, karena semakin besar perusahaan kita ya, semakin besar pula insya Allah manfaatnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya, jangan kamu kasih semua, kelola dulu ya kan gitu ya. Setahu saya ada ya hadis itu ya, sehingga lebih besar manfaatnya ya. Itu jadi apa, dimulainya dari bisnis check up, kemudian kita bikin roadmap, kemudian kita implementasi dari bisnis roadmap itu menjadi project roadmap, ya project roadmap kita evaluasi, ya sehingga bismillah waktu titik pada saat kita mengharapkan ini multinasional, misalkan 5 tahun ke depan, ya atau 7 tahun ke depan, itu betul-betul Allah bisa mudahkan. Nah, tapi kalau tanpa ikhtiar itu ya udah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, nggak jelas. Akhirnya tergoda buka perusahaan baru, ya yang seharusnya tadi logikanya dia butuh modal 1 triliun, padahal masih modalnya 100 triliun, punya uang 10 miliar, modalnya masih 100 miliar gitu ya, punya uang 10 miliar sudah buka usaha lain. Ini kan agak aneh juga ya, karena nggak punya roadmap ya, nggak punya panduan guideline yang dibuat oleh tim strategiknya ya, bahkan nggak punya tim strategik ya, bagaimana buatnya
Ya. Kita tarik lagi, bahkan nggak pernah dicek bisnisnya ya, bagaimana caranya bikin roadmap gitu ya. Nah, jadi memang sangat dianjurkan kita selalu men-check up. Ya. Nah, Siap. Selanjutnya untuk Sobat Ciko sekalian yang masih mungkin membutuhkan info lebih lanjut tentang model solusi lain dari Zeta Scouting, bisa menghubungi admin ya. Nanti bisa akan dijadwalkan untuk meeting, menggali kebutuhannya lebih lanjut. Mungkin karena waktu sudah habis ya, Jazakallah khair, ya. Pak Ido atas penyampaiannya, semoga Oh iya, bermanfaat barakallahu untuk fiik. para Amin pengusaha amin muslim. amin. Dan juga untuk Sobat Ciko, pengusaha muslim, jangan lupa untuk follow dan juga subscribe media sosial dari Zeta Consulting. Insya Allah di sana akan bisa mendapatkan konten-konten edukasi terkait manajemen bisnis, ya, yang insya Allah bisa membantu akselerasi transformasi dari perusahaan para pengusaha muslim. Baik, mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan yang sengaja atau tidak sengaja. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mas Alfian. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting.